Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews, di mana kita akan review berbagai macam cryptocurrency project. Ya, hari ini kita akan review mengenai PP Meme. Nah, tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan untuk video ini mungkin lebih tepatnya ke review, ya. Nah, seperti kita sudah sering bahas, di TCI tidak ada namanya kelas berbayar, tidak ada namanya grup VIP, jadi semuanya for free, semua kontennya for free. Nah, how to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan kita mereview berbagai macam cryptocurrency project, begitu. Tapi garis bawahi, review, bukan nge-shield. Maka kita akan bahas semua dari sisi positif maupun negatifnya, ya. Oke, jadi PP Meme ini apa, Bang? Ini adalah yang jelas ya, PP Meme adalah suatu meme. Ya, udah jelas banget namanya PP Meme ya. Nah, inspirasinya juga ya jelas juga dari PP begitu. Nah, perbedaan mendasar dengan PP apa? PP kita udah pernah bahas berapa tahun lalu ya. Tim devnya sendiri yang ngomong, bukan gue ya. Tim devnya sendiri ngomong PP itu nggak ada utility-nya. Ya, benar-benar hanya untuk iseng-iseng saja begitu. Tapi ya itu dia ya, dunia memes tuh gilanya seperti itu. Iseng-iseng aja sekarang berapa miliar USD itu worth-nya ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau memes itu menurut gua dasar utamanya adalah hype. Apakah hype-nya besar atau enggak begitu ya. Nah, untuk si PP Meme ini sendiri, kalau kita ngomongin hype-nya ya, ini Twitter-nya gila juga sih ya. Ini 3,3 juta followersnya begitu, which is really big. Ini kayaknya X terbesar dari project presale yang pernah gue lihat ya. Nah, tapi baik lagi nih, apakah ini secara natural atau gimana ya? I don't know. Soalnya apa dia ini kan satu project yang cukup baru, tapi udah join dari 2017 begitu. Jadi ya lagi-lagi kita nggak tahu nih. Walaupun bener ya followersnya banyak dan juga cukup banyak orang-orang yang bisa dibilang verified begitu ya. Nah, tapi gini, kita jangan sampai berpikir bahwa oh kalau udah begini pasti ngepump. Nggak ada seperti itu. Kita nggak bisa berpikir bahwa wah kalau follower banyak pasti nge-boom juga. Karena ya kita bisa lihat ya kayak mereka juga interaction-nya ya lu bisa lihat sendiri di sini ya. Ada ya, tapi maksudnya nggak sampai ekstrim juga begitu ya. Nah, jadi ya itu kurang lebih ya. Apakah hype-nya ada atau enggak? Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, selain itu juga untuk dananya ini sudah terkumpul sebesar 3,6 juta USD, 3.6 million. Itu not small ya, nggak kecil sebenarnya buat presale. Presale banyak yang cuma ratusan ribu sampai sejuta gitu. Ini mungkin masuknya di tengah lah ya, nggak ekstrim besar, nggak juga kecil banget gitu ya. Nah, untuk presale-nya ini ya cara ngikutinnya sebenarnya gampang ya, sama aja kayak presale in general. Tinggal kita konekin wallet kita ambil contohnya pakai MetaMask deh ya. Nah, udah gitu kita tinggal unlock aja ya. Kita kasih contoh di sini. Unlock and then connect. Udah gitu kita tinggal beli gitu kalau tertarik ya. Kita bisa beli pakai USDT, bisa juga pakai yang lain-lain. Tapi ya kalau sampai mau beli, gue sarankan lebih baik pakai stablecoin gitu, karena ya secara biar lu nggak pusing sendiri gitu loh. Oh, gue beli berapa ETH? Aduh, ETH-nya waktu itu berapa ya? Wah, pusing ya. Nah, ini minimumnya sebenarnya gede nih ya. Untuk minimumnya itu 250 USD. Tapi tadi ada juga note dari mereka ya, katanya bisa 100 juga. Nah, ini nggak tahu nih ya. Jadi 250 atau 100 begitu. Tapi intinya seperti itu ya. Nah, untuk alokasinya gimana? Kita sering bahas ya, untuk meme coins ini, memes apalagi presale itu high risk ya, resikonya tinggi begitu ya. Maka dari itu kalau resikonya semakin tinggi, ya secara naturalnya alokasinya jangan kegedean begitu ya. Kan kita sudah sering bahas aturan 70-30 begitu, di mana 70% itu BTC, 30% altcoins. Nah, beberapa orang sepertinya masih nggak sadar bahwa memes itu masuk ke alts begitu. Etimologinya altcoins itu adalah alternative coin. Berarti semua koin dan token di luar dari BTC. Nah, berarti memes masuk ke dalam kasarnya mungkin subgenre atau subkategori dari altcoins begitu ya. Nah, tapi karena resiko memes itu lebih besar dibandingkan dengan alts yang mungkin lebih punya utility dan sudah lebih terbukti. Contoh seperti ETH, BNB mungkin ya. Solana maybe getting there juga begitu. Nah, tapi kalau memes itu ya lu bisa lihat dari track recordnya, dari cycle ke cycle bisa ya banyak yang terjun payung begitu. Maka dari itu ya alokasinya pun harus disesuaikan ya. Nah, jadi untuk
portofolio kita yang isinya yang resiko-resiko tinggi seperti meme, selalu pre-sale itu maksimum di 10%. Maksimum ya, nggak ada negosiasi sama sekali. Nah, kalau untuk pre-sale biasa 5%, tapi jujur dalam masa-masa yang liquidity kurang seperti kemarin, gue ngurangin. Hanya gue sekarang kurang dari 3% untuk alokasi gue ke pre-sale begitu ya, karena lagi-lagi ini ya high risk high return begitu. Saat dia nge-boom bisa nge-boom banget begitu ya, kayak beberapa pre-sale kemarin tuh ada yang 6x, ada yang 7x dan lain-lain. Nah, tapi itu manisnya. Jangan lupa pahitnya. Pahitnya faktanya ada juga beberapa pre-sale yang akhirnya ya gagal listing lah, ya akhirnya nggak sampai listing, ya udah aja jadi debu gitu ya. Lalu ada juga yang saat listing malah langsung ngedam, itu juga ada begitu. Nah, seperti biasa gue ingatkan, pikirin dulu resikonya. Nah, maka dari itu kalau gue sih menyarankan ya, kalau sampai lo tertarik untuk ikutan pre-sale seperti ini, pastikan lu bukan orang yang berpikir ini adalah shortcut, ini adalah jalan pintas buat lu cepet kaya gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, gua sangat tidak sarankan kalau seperti itu. Dan mungkin buat orang yang ngerasa kayak gini nih, wah gua ketinggalan bang, ya lu kan udah duluan dari 2022 nih, udah dari awal cycle, gua nggak bisa, gua harus ambil semua yang bisa nge-boom. Ya kalau nge-boom, kalau nge-bust gimana? Nah itu pikirin dulu resikonya gitu. Jadi kalau gua di dunia idealnya lah gitu ya, idealnya ya gua lebih menyarankan ini untuk orang-orang yang sudah actually profit di market, bukan orang yang masih coba-coba masih belum mengerti begitu. Karena kalau lu masih belum mengerti, belum terasah mental lu di market, udah terlalu banyak orang-orang yang maksain pre-sale malah jadi hancur begitu. Nah, jadi sekali lagi ini nggak cocok untuk orang-orang baru, untuk para newbies tuh kurang cocok menurut gua. Bukan kurang, tapi sangat tidak cocok gitu ya. Oke, next kita akan lihat ini ya. Gue juga baru tahu nih ternyata mereka tuh ada kayak Twitter score lah ya. Nah, kita bisa di sini menurut mereka skornya normal di 41. Dan gini, kalau lo tertarik punya si tokennya ini tapi tanpa ingin ikutan pre-sale, ada juga caranya sebenarnya dengan dengan airdrop ya. Nah, airdrop ini katanya senilai sampai 20 juta USD ya. Wow ya. Ya, ini cukup ambisius juga kalau beneran sampai segini ya. Ini sekilas jadi kayak ini ya, kok kayak yang di Squid Game ya ininya ya. Ya tapi buat lo yang tertarik silakan bisa ikut karena di sini ya airdrop otomatis resikonya cenderung lebih signifikan kecil gitu ya. Nah, lu tinggal bisa sign up aja, bisa pakai X, Facebook atau Google, kayaknya lebih gampang pakai X sih ya, karena kan biasanya airdrop tuh banyak urusannya sama X juga. Begitu. Jadi buat lo yang tertarik ya bisa juga lewat sini. Nah, kalau lewat airdrop ya berarti resiko lu cuma waktu doang. Begitu, which is quite good. Begitu ya. Oke. Itu sih kurang lebih ya untuk garis besarnya. Selanjutnya ya untuk mereka ini ada juga ini kan yang tadi gue udah sempat bilang, mereka itu ada launchpad ya, atau disebutnya tuh di sini Mempad atau launchpad. PP Launchpad ya. Nah, ini ya mungkin mereka ingin seperti pump.fund mungkin ya kalau nggak salah ya. Nah, mungkin akan seperti itu di mana fokusnya akan lebih nge-launch meme coins begitu ya. Apakah bisa atau enggak ke depannya ya we'll never know begitu, karena ya ujung-ujungnya itu harus keadopsi juga. Kalau banyak adopsi ya bisa-bisa aja gitu ya. Tokenomics 4% liquidity, 2% advisory, 20% auction, 12% private, 7% contributors, 3% fund, 14% airdrop dan 37% community ya. Paling besar community benar ya, tetapi kita bisa di sini ya. Ini ada private, lalu juga ada contributors dan funds ya, ini mungkin ya dimiliki oleh tim devnya, which is ini nggak kecil juga ya, 20% advisory juga ya termasuk, berarti ya almost 25% lah ya. Nah itu ya harus kita pertimbangkan juga begitu. Nah di sini mereka nggak ada spesifiknya kapan ada vesting schedule dan lain-lain. Nah jadi nggak tahu nih saat dia listing apakah ini private bisa langsung dijual atau tidak. Nah belum ada kejelasan juga. Nah, makanya kenapa ya kalau gue pribadi in general ya, pre-sale tuh gue nggak terlalu mikir untuk jangka panjang, ya udah aja kayak numbers game gitu ya. Dari 10 misalkan kita ikutan 10 pre-sale gitu ya, 7 berhasil, 3 hancur, ya sudah begitu ya. Nah selama ini dengan pendekatan seperti itu ya gue masih profit begitu ya. Nah jadi baik lagi ya, ini bukanlah shortcut kasarnya buat lo yang mungkin kerasa ketinggalan atau rugi, bahkan lebih parah nih ya. Wah gue kemarin rugi nih bang, ya, masih boncos, gue mau tutup pakai ini biar profit sekarang. Wah nggak bisa, jangan seperti itu ya. Ini untuk orang-orang yang sudah actually profit di market ya, dari hasil profitnya lo mau mengeluarkan sedikit ya, sedikit mengalokasikan sedikit dari profit lo. Nah itu yang paling tepat menurut gua ya. Oke, itu sih kurang lebih untuk reviewnya. Jadi lagi-lagi untuk memes ini
Ya tinggal alokasinya aja yang penting, jangan kegedean. Ya kalau kegedean lo akan mengambil resiko terlalu berlebihan. Dan ya sisanya selain dari itu, kalau gua ya untuk memes lebih ke, apalagi memes yang dari presale ya lebih ke jangka pendek begitu. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.